Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pilpahit yang berjudul prediksi jalannya debat PDS Solo melawan Nusantara Nama. Dan ini adalah namanya prediksi. Ya, bisa benar bisa salah. Tapi anehnya begini guys ya. Dia menampilkan potongan cuplikan antara argumentasi dari Kenama dengan Desa Solo itu adalah diambil, dicomot, diadu. Ini aneh sekali, guys. Ya kan? Aneh sekali. Ya kalau diambil potongan yang tepat, kalau dia motongnya bagian salah gimana? Nggak pas gitu kan? Jadi ini apa ya saya bilang ya? Harusnya bukan begitu cara berpikirnya. Makanya gini loh, kalau saya tuh ya daripada predisian ya langsung debat aja gitu, lebih enak gitu kan. Jadi gini loh, beda dengan misalnya kita melihat pertandingan sepak bola, itu masih bisa kita prediksikan. Misalnya ini adalah pemainnya adalah main di liga mana, dia punya pengalaman tidak, itu lebih gampang. Kalau ini kan susah guys, ya. Karena ini membahas satu topik, gitu loh. Paham ya? Yang itu adalah isi kepala. Akan lebih susah memprediksi jalannya debat dibandingkan jalannya pertandingan. Ini intinya guys. Menurut saya nggak penting prediksi ini ya. Makanya jadi nanti kalau ada tuh ngawur, apalagi cuma menampilkan potongan cuplikan antara statement-statement saja gitu. Itu nggak masuk akal guys, ya kan? Halo pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan perdebatan spektakuler antara dua pendebat yang mewakili agamanya masing-masing. Ya, perdebatan fiktif ya. Ini lah namanya perdebatan settingan tuh begini. Ini settingan ini. Orang belum ada debat, ya, dibilang debat spektakuler dengan simulasi ini. Ini jelas sekali guys ya. Ini kita tuh aneh ya. Jadi ini berarti kan yang ngatur tuh dia semuanya. Dia bisa ambil tuh video yang Ustadz Kenama tuh bakal kalah debat dengan Esa Soro, lalu dia ambil bagian yang mana ya dibuatlah seakan menjadikan Ustadz Kenama ini kacau gitu guys. Ini adalah cara main yang nggak bener, licik gitu. Karena yang ngatur dia yang memilih video mana yang mau di counter gitu kan. Nah gini deh, saya buat misalnya debat antara Rocky Gerung lawan siapa gitu misalnya. Nah, saya tentu saya ambil potongan mereka berdua nih, tapi di lain waktu gitu kan. Tapi saya cari nih, karena saya punya kepentingan. Karena kan si Pilpahit punya kepentingan bahwa dia berada di pihak Esa Soro. Dia tentu pengen Esa Soro menang. Maka nggak fair kalau dia ngatur ini. Kayak gini-gini ngatur dia nggak fair. Ngambil potongan ini nggak fair karena dia tuh tentu berpihak pada Esa Soro. Itu dia akan mengambil yang curang nanti. Diambilnya yang di mana ini seakan-akan Usaki nggak bisa membantah apa yang dikatakan Esa Soro kan kayak gitu loh kira-kira guys. Nah semua ada settingan dia gitu kan. Di sisi kanan saya adalah Pendeta Ezra Soro dan di sebelah kiri saya adalah Ustadz Kainama. Seperti biasa sebelum kita mulai perdebatan kita, tentunya kita akan mendengarkan riwayat pendidikan kedua panelis debat kita kali ini. Dan untuk pembacaan riwayat pendidikan masing-masing peserta, saya serahkan ke wakil peserta untuk membacakannya. Untuk yang pertama, kita akan dengarkan dari pihak Kristen, yaitu riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soro. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Berikutnya melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Begini ya, Anda tidak mengerti bahwa ketika seorang lulusan sekolah teologi berarti itu tanda dia berpikir. Meminjam kata Rocky Gerung, orang kuliah itu belum tentu dia berpikir. Kenapa? Karena di sekolah teologi itu dia hanya disuapin dogma. Enggak, dia jadi berpikir bahwa dogma ini benar. Enggak, dia cuma disuapin dogma bahwa dogmanya begini dah disuapin. Dan Anda dogmanya tentu imani saja. Mereka memang paham dogma itu ada, tapi mereka tidak menguji apakah dogma ini masuk akal apa tidak. Itu masalahnya guys. Karena mereka tuh menerima dogma itu dalam sekolah tinggi teologi itu bukan dalam proses berpikir. Di challenge bahwa ini kita kasih mata kuliah nih, dogmanya begini-begini. Ada challenge nih dogma, apa masuk apa tidak kan nggak gitu. Tapi cuma dikasih tahu bahwa ini dogmanya ya. Ya silakan dihafal, silakan dimengerti. Nggak gitu guys. Makanya menurut saya cuma ada sekolah tinggi-tinggi sekolah teologi. Karena Anda belum tentu berpikir gitu loh. Hanya tahu dogmanya itu, ya. Tapi nggak tahu itu benar nggak apa logis apa tidak itu dogma. Itu masalahnya guys ya.
Sama kayak Anda tuh mungkin sekolah tinggi misalnya misalnya ada ajaran sesat misalnya menyembah setan. Diadakanlah itu sekolah teologi penyembah setan gitu kan. Nah, Anda di dalam itu bukan diajar untuk berpikir, tapi dogma saja bahwa setan adalah memang betul-betul Tuhan, kita harus ikut dia gitu-gitu kan. Jadi Anda tuh memang lulusan sekolah teologi penyembah setan, tapi Anda tidak paham bahwa itu salah, guys. Salah benarnya tidak paham Anda. Gak ada gunanya Anda S1, S2, S3-nya itu nggak ada. Cuman Anda tuh semakin tahu saja bahwa lebih dalam bahwa ajaran penyembah setan itu begini atau ajaran Kristen itu begini. Itu saja, guys. Tidak diajak untuk berpikir kan. Hanya disuapin dan Anda harus terima dogma itu mentah-mentah. Itu sih paham logika pikirnya. Dan saat ini beliau hampir menyelesaikan studi doktoral di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Bali. Ya, artinya nanti beliau ini akan tahu semua dogma Kristen, minimal gitulah. Tapi dia tidak berpikir, ya. Apakah semua yang diterima itu adalah masuk akal apa tidak? Itu harus dipahami lagi, guys, ya kan? Bali. Bapak Ibu Saudara, demikian riwayat pelayanan dan pendidikan beliau yang komplit. Bukan saja seorang pengajar, tapi juga seorang gembala. Dan kita melihat keaktifan pelayanan beliau di seluruh lini media. Dan inilah waktu yang sangat baik bagi kita semua yang selama ini hanya menonton di YouTube, di Facebook. Sekarang kita melihat mana yang lebih ganteng, di televisi atau di sini. Bapak Ibu nilai sendiri saja. Oke pemirsa, kita sudah dengarkan pembacaan riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soru. Sebelum kita pindah ke pihak Muslim, saya mau konfirmasi dulu ke penonton di studio. Apakah ada yang meragukan kevalidan riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soru? Apakah ada orang mau membantahnya? Sepertinya tidak ada yang membantah riwayat pendidikan Pendeta Ezra. Sekarang kita pindah. Kalau begini nggak penting juga gitu kan. Umat Islam tuh nggak seperti kalian, nggak seperti Kristen ini, ya. Bagi kita itu nggak penting. Mau dia S1, S2, S3 teologi kan nggak penting. Yang kita lihat itu adalah argumentasinya. Masa nggak perlu itu? Mau saya komentari siapa kak? Mau S3 teologi saya nggak peduli. Yang saya nilai adalah komentarnya, guys, argumentasinya. Ada ke pihak Muslim yang diwakili oleh Ustadz Kainama. Saya serahkan waktu dan tempat kepada wakil Muslim untuk membacakan riwayat pendidikan dari Ustadz Ahmad Kainama. Dipersilakan. Kami akan membacakan biodata beliau. Ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya yang menjadi mu'allaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'allaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Ya. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah habis. Kurang lebihnya. Ya. Oke baik pemirsa. Kita baru saja dengarkan riwayat pendidikan dari Ustadz Ahmad Kainama. Sepertinya perdebatan ini sangat menarik, karena kedua peserta debat memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Di satu sisi Pendeta Ezra Soru sedang menyelesaikan program doktornya. Sementara di sisi Islam Ustadz Kainama. Saya itu menarik. Saya bukan melihat bahwa orang ini adalah sekolah teologi apa tidak, enggak. Bisa ya adalah ketika dia sampaikan logis apa tidak. Itu aja poinnya, guys. Anda cuma umat Kristen biasa pun tidak masalah, ya. Maju aja dulu. Kita nilai argumentasinya logis apa tidak. Selesai sudah, guys. Ini enggak di Anda tuh tidak perlu detail tuh enggak perlu bagi saya, guys. Enggak penting. Ya. Karena seperti kata Rocky Gerung juga ya, banyak profesor dan dungu gitu. Hanya titel doang. Dan
ilmunya pun nggak relevan itu, hanya untuk mengetahui dogma, tapi tidak diajak berpikir untuk apakah dogmanya masuk akal apa tidak gitu guys. Kainama sudah menyelesaikan pendidikan doktornya di Israel. Seperti sebelumnya, saya ingin menanyakan ke penonton di studio apakah ada yang masih meragukan kevalitan riwayat pendidikan Ustadz Ahmad Kainama. Saya persilakan penonton untuk menyanggahnya. Ya, saya melihat di studio ada yang angkat tangan. Kalau boleh tahu saudara dari mana? STT Jakarta. Dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta? Silakan, apa yang ingin saudara sampaikan? Berikut ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Guys, macam betul aja kan. Mengambil potongan-potongan, ini bukan debat namanya, ini adalah settingan guys. Anda tuh menyeting sesuatu tuh, jadi Anda akan memilih yang menguntungkan dan merugikan, Anda buang gitu kan. Itu sih, memang ini udah nggak adil, udah kayak equal, udah nggak seimbang nih guys. Orang kan debat nih, tandingan tuh adil, menentukan oleh pihak atau wasit oleh pihak. Ini jelaslah wasit berpihak. Wasit siapa? Pahit berpihak kepada Esa Soru gitu. Dia akan mencari hal-hal yang menguntungkan Esa Soru dan merugikan Kainama. Ini adalah debat yang tidak seimbang, bukan debat ya namanya. Ini adalah settingan yang sandiwara nggak seimbang, equal guys. Sudah objektif lagi tibanya gini kan. Jadi prediksi yang ngawur tibanya guys, karena sudah tidak equal di awal, tidak berimbang, tidak adil, tidak seimbang guys. Tidak objektif hasilnya gitu kan. Betul. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christoffel Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christoffel Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya STT Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christoffel Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christoffel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka, karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu, 2017, sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Apa yakin Anda menyimpan data alumni sampai tahun segitu? So saya ya, bahkan ya, saya kan masuk juga di beberapa organisasi guys, atau perusahaan. Itu biasanya data lama tuh dibuang. Apalagi data di atas 5 tahun. Ya. Biasanya, karena gini, kalau simpanannya menumpuk, nggak mungkin tuh terjadi guys, nggak mungkin. So saya ya, data yang ada tuh biasanya 5 tahun terakhir. Bahkan dipotong lagi 3 tahun terakhir bahkan. Karena data tuh udah nggak penting lagi, data lama itu. Ya, kecuali Anda menjadikan sebuah buku. Misalnya kayak sejarah STT misalnya gitu kan. Tapi kalau data yang berupa data di manajemen itu nggak ada begitu. Biasanya cuma 5 tahunan guys. Makanya ada tuh ya, dimana yang berkas-berkas yang 5 tahun belakang tuh dibakar, dibuang, karena udah nggak penting lagi gitu kan. Mencatat alumni sampai tahun segitu gitu loh. Gitu. Karena untuk apa juga gitu loh, ya kan? Untuk apa juga? Nggak penting guys. Ya kan?
Makanya ada nih sepertinya orang ini atau Pilpa ini nggak pernah berorganisasi, nggak tahu dia mungkin, atau melihat data perusahaan. Jadi nggak, lembaga-lembaga ini kecuali ke lembaga negara mungkin ya, itu pun mereka masukkan di arsip yang memang negara punya kapasitas untuk itu. Tapi kayak lembaga kayak STT, kayak perusahaan aja besar ya, perusahaan yang company gede itu ya nggak ada data siapa, karena itu penting loh padahal. Karena nanti ketika sosok perusahaan bisa tuntut lebih tinggi tuntutan perusahaan pada STT ini gitu loh. Jadi ini udah nggak masuk, karena perusahaan ini mengurus tentang uang juga, bisnis segala macam. Jadi lebih tinggi dia secara hitungan matematis atau ya kerumitan dari risikonya kalau mereka tidak nyimpan di big data gitu tentang mantan karyawannya atau karyawannya sudah aktif dan segala macam gitu guys. Dibandingkan dengan hanya CT Jakarta. Itu sih pahami lagi pikirnya. Ini Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika Saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid. Jadi kita pengen lihat tuh, mana data yang katanya dari tahun awal situ diri, tunjukkan pada kita. Kita akan cek sendiri, betul nggak ada nama Kainama di situ. Itu sih paham lagi pikirnya guys, ya kan? Valid atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini juga bukan bukti valid disampaikan oleh STT, karena dia harus bukti validnya mana. Karena dia bilang bahwa nggak ada data itu kan bukan bukti, hanya statement, sanggahan. Dia juga harus bisa buktikan dong, ini loh data kami dari tahun berapa, dari tahun 34. Ini loh, ini lulusan tahun 34, 35, 36, 37, sampai lulusan sekarang. Baik kita cek sendiri, ada nggak nama Kainama di situ? Minimal dekat-dekat Kainama lah, misalnya antara tahun 70-80, kan nggak ada data itu guys. Hanya statement dari STT sendiri. Jadi makanya katakan ya, sama-sama belum bisa membuktikan. Pihak Kainama belum bisa membuktikan dengan menunjukkan ijazahnya. Pihak ini juga belum bisa menunjukkan data-datanya. Dia hanya bacakan dari datanya yang kita tidak pernah tahu itu data benar apa tidak ada gitu guys. Itu lagi pikirnya, karena mereka yang pegang gitu kan. Kita tuh kayak mereka nih pasti mau percaya aja, oh ini saya percaya nih memang data itu ada gitu loh. Kita nggak begitu saya percaya gitu kan. Itu sebabnya lagi kan ya guys. Nah, ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christopher Kainama. Aduh, bagaimana ini pemirsa? Ternyata riwayat pendidikan dari pihak Muslim disanggah oleh pihak STT Jakarta. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Padahal pada saat pembacaan riwayat pendidikan, Pak Ustadz Ahmad Kainama senyum-senyum saja, dan sangat terlihat meyakinkan. Baiklah pemirsa, seperti yang pemirsa lihat. Ustadz Kai sedang kehilangan signal, mohon maaf untuk ketidaknyamanan pemirsa. Karena sedikit ada kesalahan teknis. Sandiwaranya betul-betul, settingannya betul-betul luar biasa guys. Dibuat segala sinyal segala macam gitu kan. Aduh, memang mereka suka drama guys, drakor, drama Korea. Ini drama Indonesia, Drakindo nih ya. Kalau kita nonton drama Korea tuh drakor, ini Drakindo guys, drama Indo gitu kan. Aduh, memang mereka suka drama. Ini Pilpa ini lama-lama kayak tempat lagi juga dia, suka drama gitu kan. Mengambil potongan ini, lalu pura-pura seakan-akan sandiwara bahwa ini adalah debat. Padahal ini tulisannya settingan gitu kan. Guys, ini adalah sandiwara. Betul kata apa tuh kan? Ada lagu dunia ini hanya sandiwara. Dikena copyright pula kan. Penting gitu guys. Ini memang mereka sudah termakan hal. Jadi mereka itu sudah kepala itu hanya sandiwara saja, settingan semua gitu kan. Mereka nuduh orang itu settingan, bahwa padahal mereka yang melakukan settingan. Parah lagi settingannya, dilihat terang-terangan lagi kan. Dan terang-terangan pula mereka ngaku ini adalah debat gitu kan. Debat spektakuler judul lagi gitu kan. Debat ini akan dilanjutkan pada tanggal 12 atau tanggal 13 Mei 2024.
Sekali lagi nama saya Kainama. Saya biasa di Udah selesai sendiwaranya pahit. Ya udahlah, kita saya beri omong itu besok pagi kerja guys ya. Cukup lah saya komentar ini videonya. Oke, jadi mungkin selesai sudah video kita kali ini ya, mengenai sandiwara yang dibuat oleh Pahit yang ya meskipun bagiannya mungkin cukup menghibur, bagi saya tetap tidak bisa menghilangkan ngantuk saya yang sudah sangat berat ini guys. Saya tidur kalau bisa bagi kerja. Oke, jadi mungkin seluruh video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.